Pernah ya ini guys, kalau nggak salah di podcast kita yang dulu kita bertiga itu ada kata-kata yang aku tanya ke mantan suami bahwa kamu kalau disuruh pilih antara berubah atau berpisah. Nah, Anji ngomongnya berubah ya kan. Jadi nggak jadi berubah nih dia nih. Tapi cerainya bukan gara-gara gua kan? Dia itu tahu kalau bapaknya tuh udah jarang di rumah. Jadi setiap ada bapaknya datang, bapaknya nggak boleh keluar. Dan kalau ngeliat bapaknya tuh yang matanya berbirna itu. Anakku kan spesial ya, berkebutuhan khusus. Jadi begitu dia ngeliat bapaknya berbinar-binar itu langsung aku emang harus damai nih pisahnya. Maksudnya aku nggak bisa gitu. Karena kemarin selama aku nikah itu kan aku ngerasa hidupku itu cuma buat Anji sama anak-anak. Aku nggak kerja. Karena bucin lagi ya? Bucin banget gitu. Dan kan aku juga nggak mikir bahwa akan cerai kan. Ada yang hilang nggak dengan Anji dong ada nih? Pasti kan ada formasi yang... Ada lah, pasti 12 tahun Mai. Iya. Pasti ada yang hilang. Dan 12 tahun kan juga bukan yang ribut terus, ada lah masa-masa indahnya kan ada. Jadi ada, masih kadang-kadang masih suka berasa sih. Kehilangannya tuh masih. Tapi aku minta maaf juga sih sama anak-anak. Sampai terjadinya perceraian ini. Maksudnya aku jadi kayak ngerasa gagal gitu jadi ibu ya. Gagal itu dalam arti kata aku gagal menghadirkan keluarga yang utuh. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LL TV. Bintang tamu yang berada di Rumah Pejaten sekarang adalah podcast yang kedua kali aku bertemu dia. Kalau dulu formasi lengkap, sekarang formasi soloista. Dia adalah seorang single mom yang sedang memulai kehidupan yang baru dengan anak-anak tersayang. Wina Natalia, selamat datang Wina. Selamat datang Mai, manggilnya Mai. Iyalah, teman SMA. Teman SMA. Ini kan dulu kan kita pernah podcast bareng. Iya itu. Waktu itu masih Wina sama Anji. Masih ya. punya suami. Sekarang ini sudah officially divorce apa belum? Sekarang udah ketok palu. Udah ketok palu ya. Antara gue harus bersimpati atau gue harus mengucap syukur nih. Gue bingung nih. Harus doain yang baik-baik aja untuk kedepannya. Oke, akhirnya Wina memutuskan pisah. Dulu padahal pernah ya ini guys, kalau nggak salah di podcast kita yang dulu kita bertiga itu ada kata-kata yang aku tanya ke mantan suami bahwa kamu kalau disuruh pilih antara berubah atau berpisah. Nah, Anji ngomongnya berubah ya kan. Jadi nggak jadi berubah nih dia nih. Yakin bisa berubah? Tanya sama dia. Bisa dong. Bisa ya. Pelajaran kemarin ngasih pelajaran banyak. Pelajarannya apa? Pelajarannya yang paling utama adalah bahwa hidupku ini bukan cuma tentangku, tapi tentang kita Dan anak-anak. dan mereka. Oh, mereka siapa nih? Tim, orang tua. Pokoknya kita udah berpisah kemarin. Pokoknya kita udah berpisah dengan damai. Tapi cerainya bukan gara-gara gua kan? Enggak loh, kalau soalnya- gara-gara kamu pasti aku udah telepon Maya. Enggak, soalnya kan di YouTube gue Oh ini iya, selalu ada ya? ada stigma bahwa kalau habis konten sama gue tuh pisah gitu loh. Oh iya, enggak sih, itu kan tahun 2021 ya. 2021 berarti 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu. Oke. Nah ini seorang Wina Natalia nih yang aku sangat apa ya, respect. Ini adalah hubungan perceraian yang damai. Damai dan lo kayaknya tenang banget. Padahal lo mengalami masa-masa sulit nih. Pastilah, kan yang namanya perpisahan itu juga bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Ya. Pasti ngalamin hancurnya, terpuruk ya. Ada prosesnya, ada masa-masa itu. Tapi sekarang kelihatan tenang ya. Strong. Itu berarti artinya kesel, sudah capek, ya udah capek, lega gitu kan. Nah ini lo sempat nulis di Instagram bahwa setelah jadi mantan malah lebih akur kayak abang ade, emang bener? Benar, kalau itu benar banget. Jadi begitu ketok palu gitu ya,
kayaknya kan lega gitu. Lega itu maksudnya oh ya udah artinya kita yang masalah kita kemarin itu udah beres. Lebih ini aja, lebih apa sih namanya plong gitu. Jadi hubungannya juga mungkin karena udah ada batasan-batasan juga yang nggak perlu baper-baperan atau nggak perlu apa, kita lebih santai aja sih. Jadi waktu itu kumpul-kumpul sama teman-teman juga ya ketawa-ketawa aja. Berarti ini ibaratnya perceraian yang dewasa ya. Ya. Karena kan tidak semua orang bercerai itu dalam keadaan kesepakatan. Mungkin sebenarnya gini, karena kan kebanyakan orang kalau lagi berantem, lagi emosi terus cerai gitu kan. Kalau kita itu udah yang ribut-ributnya tuh udah dari berapa tahun yang lalu, terus ada prosesnya. Jadi begitu masukin gugatan tuh di saat keadaan kita tuh udah yang emosinya udah habis. Nah, iya. Ibaratnya kalau penyakit tuh dicabut, kalau gigi sakit itu dicabut dah plong gitu kan. Plong gitu. Jadi masukin gugatannya juga bukan yang lagi emosi-emosi banget gitu. Jadi yang udah kita udah sepakat damai, ya udah kita proses gitu. Mungkin kalau masukinnya pas lagi heboh-hebohnya juga nggak seakur ini juga. Iya sih. Tapi kan lo berdua sepakat ya. Sepakat. Benar-benar sepakat ya. Itu gimana caranya sampai akhirnya kalian tuh bisa sepakat? Karena gini, gak semua orang bisa bercerai dengan sepakat. Pasti kebanyakan berantem. Pasti berantem. Bahkan aku kan juga sebenarnya berantem ya, kalau nggak berantem nggak mungkin cerai. Kalau gitu. damai terus aja. Iya. Mungkin apa? Anak-anak sih sebenarnya. Anak-anak itu yang jadi rem banget. Jadi setiap kita berantem gitu. Ngeliat anak-anak tuh pasti langsung jadi yang emosinya segini terus jadi turun gitu. Jadi tetap yang jadi remnya tuh anak-anak. Maksudnya ini kan masalahnya bisa dibilang antara aku sama Anji gitu ya. Anak-anak kan nggak tahu apa-apa sebenarnya. Kalau mereka sampai kena dampak kan kayaknya rasa bersalahku tuh jadi double gitu loh. Maksudnya akhirnya aku juga berusaha nurunin ego, Anji juga berusaha nurunin ego, kita cari solusi lah, jalan tengah. Ya udah akhirnya kita berdua punya beberapa kesepakatan yang bikin kita jadi damai gitu pisahnya. Oke, ini kan gini, kebanyakan perceraian tuh rusuh nih, karena ada pihak-pihak lain yang ikut campur, dari pihak keluarga yang gonggong-gonggongin, super provokatorin. Jadi pada akhirnya bukan menjadi damai kayak lo yang kesepakatan gitu, tapi menjadi makin rusuh tuh ya kan. Nah, lo tuh berarti berdua doang nih, nggak ada pengaruh orang lain yang ikut gonggong-gonggongin ya? Oh, keluarga tahu masalahnya, keluarga itu tahu sebenarnya masalahnya apa, cuma emang kita nggak pernah mau share gitu ya, karena itu emang biar buat kita aja lah, internal aja. Tapi keluarga kan juga nggak bisa mutusin cerai atau enggak, tetap keputusannya kan kita berdua. Nah, akhirnya ya bisa akur itu karena akhirnya kita bisa duduk berdua setelah proses panjang yang ribut dan lain-lain sebagainya, kita berdua. Kalau kita cerai, ya apa nih kesepakatannya? Ini itu ya udah akhirnya damai gitu. Dan hebatnya kalian berdua tidak ada yang ngomong di media. Enggak. Jadi itu yang membuat kalian bisa sepakat damai ya. Karena aku pikir misalnya aku share gitu masalah, yang seneng netizen kan. Sedangkan akunya anak-anak sih, tetap rem terbesar tuh anak-anak. Maksudnya bisa aja kan aku ribut sama Anji di media atau di media sosial. Tapi pengacara ribut. Pengacara ribut panas. Tapi kan yang kasihan anak-anak. Mungkin ego kita ada salah satu yang menang. Tapi anak-anak terlukanya kan lebih dalam. Karena kan anak-anak juga tadinya tidak menyetujui kita cerai. Terutama Saga ya. Tadinya dia nggak boleh. Karena umur berapa berarti sekarang? 11. Dia tahu bapak ibunya mau pisah. Jadi waktu kita mau cerai, kita akhirnya ngomong sama anak-anak. Desember, kita baru ngomong itu Desember tahun lalu, 2023 ya. Masalahnya udah lama sih, tapi baru ngomongnya tuh Desember 2023 ke anak-anak. Jadi itu nunggu anakku yang pertama lulus kuliah. Jadi begitu dia, karena aku takut nanti kalau sebelum lulus dia jadi galau. Ini anaknya Mas Tama nih ya? Anaknya Mas Tama. Lulus kuliah, begitu dia mau wisuda baru aku ngomong, Minda mau cerai nih sama Manji. Sama si Saga juga ngomong. Ya udah akhirnya kalau yang besar itu mungkin lebih ngerti ya. Lebih ngerti, cuma mereka maunya ya udah kalau emang bener udah nggak cocok, pisahnya harus damai. Itu syarat dari yang gede. Nah, kalau pertama nih ngomong pertama dan kedua. Yang gede-gede lah, yang udah gede-gede. Kalau Saga awalnya tuh yang dia nggak setuju karena menurut dia kan udah lama nih sama Manji. Nanti kalau udah berapa tuh? Jadi 2023 tuh 11 tahun ya. Udah 11 tahun ya nanti Saga gimana dong? Dia kan kehilangan ya 11 tahun bareng sama bapaknya. Ini nanti aku nangis lagi 11 tahun. Apa udah ada tisu? Oh ya ada tisu. Dia nggak mau gitu, nanti Saga gimana, kan
Terus aku cerita kan, dulu Minda sama ayah itu Mas Tama, ayahnya Salva Sultan, juga baik-baik aja kok. Tapi kan waktu itu aku cuma sama Mas Tama tuh 5 tahunan lah. Kata Saga, ya tapi kan kakak cuma 5 tahunan sama ayah. Kalau aku kan lebih lama nih, 11 tahun. Aku kan pasti lebih sedih, dia bilang gitu. Tapi akhirnya ya kita kasih pengertian lah, maksudnya walaupun kita pisah, tapi Saga nggak akan kehilangan Manji sama Minda. Manji Minda itu akan tetap ada terus, Manji juga akan sering ke rumah. Nggak ada yang berubah lah, bahkan di rumah itu kita bikin, rumah itu kan kita kasih ke anak-anak. Rumah itu foto-foto aku sama Anji juga masih ada, foto keluarga masih ada. Rumah itu tidak berubah karena itu rumah anak-anak. Jadi maksudnya kalau kita mau kumpul sama anak-anak, ya anak-anak ngerasa ini ya masih rumahnya mereka, rumah keluarga kita gitu. Kok bisa Saga tahu kalau kalian mau pisah? Itu dari Aku mana? ngomong. Oh, ngomong. Aku ngomong, bapaknya juga ngomong. Terus lo nyampein itu gimana? Kan kadang-kadang kita sebagai ibu kan agak-agak deg-degan ya pada saat kita mau menyampaikan sesuatu hal yang menurut anak tuh buruk ya gitu. Itu aku ngomongnya juga, ya itu nunggu akunya juga udah mulai kalem ya kan. Sebelumnya aku juga nggak kalem. Begitu aku udah mulai emosinya udah habis, udah mulai tenang, itu baru aku ngomong sama Saga. Ya itu aku cerita. Terus juga cerita, dulu Minda juga pernah jadi single mom cuma bertiga loh sama kakak-kakak. Kakak baik-baik aja. Jadi bukan kebetulan ya, ada contohnya gitu kakak-kakaknya. Kakak-kakak juga sama ayah baik-baik aja. Nanti Saga juga sama Manji pasti baik-baik aja. Jadi kasih pengertian-pengertian gitu sih. Saga nangis nggak waktu denger lo mau pisah sama bapaknya anak-anak? Dia nggak nangis tapi ngambek. Aku nggak tahu ya, tapi kalau di depanku dia bukan yang nangis. Tapi dia nggak suka gitu, dia nggak mau ada divorce gitu, nggak mau. Tapi dia nggak berontak atau nggak waktu nentang gitu? Awalnya nggak mau, jadi sempat ada sebulanan 2 bulan gitu dia nggak mau. Maksudnya tetap dia berusaha, nggak bisa. Alasannya dia itu, Saga kan udah lama nih, gimana gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya karena kita kasih pengertian, terus kita juga nunjuk nih, walaupun kita pisah, Manji sama Minda baik-baik aja kan. Mungkin akhirnya dia ngerasa, oh iya ya baik-baik aja ya. Terus dia juga lihat aku sama ayahnya kakak-kakak baik-baik aja kan. Oh ya udah, terus kakak-kakaknya kan juga happy. Terus ya udah mungkin akhirnya dia ngerasa oh ya mungkin ini emang baik-baik aja gitu. Nah, kalau anak yang paling kecil udah tahu belum? Kan autis, anak yang kecil. Oke. Dia itu aku nggak ngerti dia itu tahu apa enggak, tapi dia itu tahu kalau bapaknya tuh udah jarang di rumah. Jadi setiap ada bapaknya datang, bapaknya nggak boleh keluar. Oh, di posesif ya dia? Di posesif, jadi disuruh masuk kamar atau nggak disuruh naik ke atas gitu. Pokoknya nggak boleh keluar, nggak boleh pergi gitu. Dan kalau ngeliat bapaknya tuh yang matanya berbirna itu. Anakku kan spesial ya, berkebutuhan khusus. Jadi begitu dia ngeliat bapaknya berbinar-binar itu langsung aku emang harus damai nih pisahnya. Maksudnya aku nggak bisa gitu ngilangin binar-binar mata anakku ngeliat bapaknya itu nggak bisa sih. Jadi maksudnya aku yang harus berusaha keras nurunin egoku, harus berusaha keras. Ngalah lah ya ngalah anak gitu. ya. Hebat itu sih. Hebat sih. Nah ini gimana cara Wina sama Anji untuk bagi waktu buat quality time sama anak-anak? Ini kan udah pisah nih. Udah pisah. Kebetulan Anji tuh tinggal di rumah lama, jadi nggak jauh dari rumah yang sekarang aku tempatin. Jadi ya aku nggak ngebatasin sih. Jadi dia kapanpun mau datang aja. Nggak pernah batasin. Nggak dihari-hariin atau diam, nggak, bebas. Kalau pergi bareng, kan aku ketok palunya juga baru ya, pergi barengnya belum. Berapa lama udah ketok palu? Oke, baru 2 minggu ya, 2 minggu. Masih fresh Masih ini ya? fresh. Wow. Masih fresh. Fresh from the oven. Masih fresh. Jadi aku juga masih yang, ini ya, jadi single mom lagi. Masih fresh. Jadi benar-benar kalian bebas aja ya? Bebas, nggak ada. Berarti anak ikut lo semua berarti? Iya, anak ikut aku karena masih di bawah 18 kan. Ikut aku semua. Oke. Nah ini sempat ada pemberitaan kurang baik tentang papanya anak-anak. Hah? Tapi bukan itu orang ketiganya kan? Hehehe. Gue bacain itu tuh. Ini oke. Sebagai public figure pasti ada aja resikonya digosipin. Ya kan? Nah gimana caranya lo menjaga gosip-gosip yang beredar di luar sana itu supaya mereka nggak kena mental? Biasanya anak-anak itu, tapi kebetulan anak-anakku tuh mungkin karena dari dulu kan Anji juga
beritanya banyak gitu ya, aneh-aneh. Mungkin mereka juga udah mulai terlatih tuh yang gede-gede. Jadi selama dia ngeliat akunya masih oke-oke aja ya buat mereka oke. Atau selama aku belum ngomong sesuatu buat mereka ya udahlah oke-oke aja. Tapi mereka pernah nyeletuk gak misalnya, ini ada berita ini tentang apa atau misalnya Kalau gosip enggak, tapi Saga biasa waktu proses cerai justru Saga itu kayaknya bacain berita cerai. Jadi kayak oke. tiba-tiba dia nanya, sidang itu apa ya? Kata dia. Nah, tapi kalau yang gosip mungkin dia baca tapi dia nggak pernah nanya. Oh, pernah. Dia pernah ngeliat ada gosip apa gitu, terus dia bilang, enggak, ini cuma hoax aja, dia bilang gitu. Jadi dia justru lebih nanya, cerai itu, sidang itu apa ya? Sidang cerai itu maksudnya apa ya? Jadi dia kayaknya ngebaca berita terus dia nanya, lebih gitu sih. Wow. Oke, ini kan lo punya anak 4 nih ya. Tantangan terbesar menjadi single mom dengan 4 anak. Untung bapaknya semua akur ya. Maksudnya Nah, itu dia. Cerai bye-bye ya. 4 anak, bapaknya 2, untungnya akur semua. Iya. Ya emang aku berusaha akur karena kan ya ngurus anak itu nggak gampang ya. Apalagi 4 dan apalagi yang anakku sama Anji ini kan yang terakhir autis. Anak berkebutuhan khusus tuh pasti nggak gampang ya. Tantangannya sebenarnya tantangannya nggak ada karena bapak-bapaknya kan juga masih support. Mungkin lebih ke nggak ada sih sebenarnya tantangannya. Atau mungkin belum kerasa ya karena masih baru 2 minggu. Baru 2 minggu ya. Jadi belum kerasa. Kalau waktu dulu sih waktu single mom yang pertama kali nggak ini sih. Tantangannya apa? Oh, aku karena sibuk kerja kalau waktu itu. Jadi anak-anak yang gede-gede itu ngerasa karena Minda sibuk kerja, jadi mereka tuh jadi kayak jarang gitu ketemu aku. Oke. Nah sekarang kan aku kemarin waktu nikah sama Anji kan Anji nyuruh aku berhenti kerja. Jadi masih sampai hari ini sih aku masih lebih banyak di rumah sih. Oke. Jadi belum berasa tantangannya apa belum. Tapi kan lo maksudnya kan lo secara financial buat anak-anak kan disupport oleh Anji kan? Disupport sama Anji. Ya, agak lebih ringan lah ya. Iya, lebih dibanding ringan. emak-emak yang cerai di sana udah gak dikasih nafkah. Ya kan nyebelin banget itu kan. Nah itu makanya kalau emang harus pisah, coba Secara baik-baik ya. Baik-baik, damai gitu. Bikinlah kesepakatan. Karena kalau lagi berantem nggak mungkin sepakat dong. Iya. Yang ada malah heboh sendiri kan. Nah itu. Mungkin itu karena dewasa dan udah pakai ini logika. Lebih realistis Udah nggak gitu. baper ya, Nggak Nek, gitu. baper. Iya. Daripada ribut kan mendingan Iya. kita bikin kesepakatan biar anak-anak baik-baik aja. Oke, nah kan lo udah anak-anak udah beres lah ya. Ibaratnya udah ada support lah dari para bapak-bapaknya lah gitu. Pengen kerja lagi nggak? Aku pengen bisnis. Jadi sebenarnya di kesepakatan itu Anji itu emang masih selain support anak-anak tuh juga masih support finansialku. Itu karena sepakat damai itu karena tadi. kesepakatan itu kan. Makanya sebenarnya kan lo udah masalah sebenarnya lo nggak kerja pun nggak apa-apa gitu kan. Nggak kerja pun nggak apa-apa. Tapi aku ngerasa aku harus punya value gitu. Karena kemarin selama aku nikah itu kan aku ngerasa hidupku itu cuma buat Anji sama anak-anak. Aku nggak kerja. Karena Sampai bucin lagi ya. Bucin banget gitu. Dan karena aku juga nggak mikir bahwa akan cerai kan. Tapi aku begitu cerai kan walaupun disupport finansial kan tetap aku sebagai perempuan ngerasanya kok aku nggak ada value-nya ya. Jadi aku sekarang nih lagi udah deal kemarin bisnis sama ada investor. Nah itu aku lagi mau ngembangin itu sih. Apa misalnya? Bisnis adalah produk. Nanti belum bisa ngomong tapi ada udah deal. Ini bisnis. Jadi aku mau bisnisnya sama Salva anakku yang pertama. Jadi kita mau ada bisnis yang mungkin sampai ekspor juga sih. Oke. Gede juga ekspor-eksportan ya. Iya. Tapi Kan cari cuan, single mom. Iya, harus karena kan nggak usah kita yang sudah single mom. Kita berumah tangga pun sebagai ibu mestinya juga harus ada Value-nya. ya gitulah. Entah dia menyibukkan diri dengan menambah ilmu atau dia juga bekerja online di rumah lah. Iya, walaupun di rumah tapi kerja sih karena itu sebenarnya mengaruh ke psikis perempuan sih ya. Iya, merasa kayak kita Useless. Betul. Useless. Apalagi kan udah umurku kan udah tua ya. Jadi lo 12 tahun pada saat pernikahan kemarin nggak kerja lo ngerasa useless? Enggak sih. Karena nggak kerja gitu loh maksudnya? Kalau kemarin-kemarin enggak kan aku emang mau disuruh berhenti kerja mau karena emang mengabdikan hidupku buat suami dan anak-anak gitu. Nah begitu udah mau cerai baru ngerasa useless. Maksudnya dulu kan aku ada bisnis apa segala macam jalan gitu. Terus sekarang kan aku kayak wanita nggak berdaya gitu loh. Ini support sih secara finansial. Tapi ngerti kan Maya maksudnya? Iya. Jadi kayak nggak berdaya karena aku harus bergantung kan sama mantan suami. Kalau dulu kan suami, sekarang kan mantan suami. Jadi ada perasaan kalau bisa
kalau bisa aku juga pengen mandiri gitu. Yang jadi nggak perlu bergantung 100% lah sama mantan suami. Lo nyesel nggak pada saat lo nggak boleh kerja di 12 tahun ya kan? Terus kemudian sekarang lo pisah. Ada nyesel nggak? Maksudnya gini, gila ya gue udah mengorbankan, gue nggak kerja nih tiba-tiba sekarang gagal nih. Ada sih nyeselnya. Apalagi kalau kadang-kadang kan orang suka ngingetin dia dulu kerja apa segala macam. Oh iya sih. Tapi ya udahlah, selama 12 tahun itu kan sebenarnya aku happy gitu sebagai bisa full fokus ke anak-anak gitu kan happy. Apalagi anak berkebutuhan khusus. Apalagi ya. anak yang kecil yang berkebutuhan khusus. Ada happy-nya juga tapi ada nyeselnya lah. Bohong kalau aku bilang happy terus enggak, nyeselnya ada. Aduh tau gitu waktu itu nggak usah berhenti ya gitu. Oke. Ya udah gue doain mudah-mudahan apa yang lo plan ke depan mau bisnis ekspor. Ya. Insya Allah berjalan lancar Amin. dan mendatangkan cuan yang banyak buat lo. Amin. Nah ini kembali lagi nih, ini kan seorang Wina Natalia ini pernah gagal 2 kali ya kan. Ini ibarat kalau suruh ujian ini 2 kali ngulang chapter. Iya. 2 kali Eptanas Bu, ya kan. Tadinya aku juga nggak pernah kepikiran yang sekarang tuh bakal cerai sih, beneran. Bukan nggak kepikiran, nggak mau. Ya siapa sih Iya, orang nggak kayak, mau. besok gue aja kan, besok gue cerai kan gak mungkin ya. 12 tahun terus cerai nggak ada gitu kan. Maksudnya aku juga nggak nyangka ini bakal kejadian gitu. Pelajarannya apa ya? Pelajaran apa ya? Apa sih sebenarnya yang Tuhan pengen ngomong ke seorang Wina Natalia? Kenapa sih harus 2 kali chapter ini mengulang chapternya dengan cerita yang mungkin hampir sama, tapi berbeda versinya. Pemerannya beda lah. Tapi sebenarnya intinya kan sama, sakit-sakitnya gitu. Mungkin aku jadi makin kesini tuh makin sabar, makin lebih sabar, makin lebih ikhlas. Apa tuh namanya? Melepaskan kemelekatan ya? Iya, melepaskan kemelekatan. Soalnya seorang Wina Natalia kan bucin banget ya. Kalau udah jatuh cinta, yuk sama pasangan bucin. Lah, iya kan pasangan sendiri. Kan? Iya, tapi gak usah bucin juga. Sayang boleh, tapi gak boleh terlalu yang ini. Lo adalah satu-satunya hidup gue gitu kan kayaknya. Iya, itu hidupku tuh cuma buat Anji sama anak-anak loh. Jadi begitu udah enggak gitu kan. Wow, ya ini mungkin belum berasa ya karena baru 2 minggu. Ya nggak tahu lagi nanti. Tapi ya itu aku belajar untuk sabar, ikhlas, melepaskan kemelekatan. Saya belajar itu bahwa perempuan tuh ternyata tetap harus ada value-nya. Jadi jangan full 100% cuma jadi ibu rumah tangga. Ya bisnis di rumah lah apa segala macam. Tapi sekarang kan online banyak di rumah juga bisa jualan apa kek, lewat apa aja, lewat TikTok, Shopee kayak apa ya kan gitu kan. Tapi seenggak-enggaknya tuh jadi ngerasa, aku punya duit sendiri nih. Gitu. Jadi ada value-nya gitu. Oke, kalau misalnya mau nikah lagi, ada trauma nggak? Trauma? Aku bukan yang anti nikah. Kan ada tuh yang aku nggak akan nikah lagi nggak. Aku bukan yang anti nikah, tapi kalau sekarang belum kepikiran sih. Belum ya? Iya lah kayak baru 2 minggu. Jadi aku nggak tahu, tapi bukan yang anti nikah, cuma belum kepikiran, bener-bener belum kepikiran mas sekali. Oke, gak usah gitu. Lo kan belum kepikiran, tapi nih ya seandainya tiba-tiba tiba pada waktunya lo udah merasa kesepian sebagai seseorang yang pernah bucin di setiap pasangan ya. Kriteria pasangan apa yang nanti, ini belum sekarang, nanti kira-kira gini. Aku mau cari yang gini deh yang nggak ada di 2 pasanganku yang kemarin. Ini ke pasangan yang konteksnya kan suami. Iya, suami berikutnya. Misalnya gini, kayak gue kan misalnya berdoa di jodoh gue berikutnya adalah karakternya yang pasti tidak sama dengan karakter yang sebelumnya dong ya kan gitu loh. Iya. Apa yang lo pengenin dari karakter yang next suami yang berikutnya? Kalau aku tuh selalu cari pasanganku itu bisa sayang sama anak-anak. 4 lagi ya Nek? 4 lagi anaknya, takut kan cowok. Terus? Sayang itu bukan berarti dia jadi pengganti bapaknya, karena bapaknya dua-duanya masih ada. Tapi lebih dia bisa sayang aja, karena aku juga nggak menuntut pasangan yang akan ngurusin secara finansial anak-anakku, anak-anakku bapaknya masih ada semua, masih support gitu. Lebih ke sayang sama anak-anak aja sih. Sama bisa akur sama bapaknya anak-anak, karena itu kunci kalau buat aku ya. Iya. Karena begitu dia berantem sama bapaknya anak-anak, wah itu udah kemana-mana itu masalahnya tuh. Lo yang kena ribetnya nih ya, Aku yang kena ribetnya. Lo ya. Itu udah kayak satu masalah yang bisa jadi bom waktu sih di pernikahan. Sama tentunya lebih baik. lebih baik itu spesifik nih. Lebih baik. Contoh nih misalnya gini nih.
Aku tidak mau punya suami yang arogan. Aku Pokoknya tidak lebih punya baik suami udah, jadi bisa luas. tukang selingkuh. Misalnya gitu kan ya. Kalau aku kan spesifik. Aku mau pokoknya suami harus setia, nggak orangnya humble ya kan. Udah lebih baik, itu udah menyangkut semua. Lebih baik mah Ben, nggak spesifik. Tuhan bingung baik yang mana? Baik menurut aku beda loh baik menurut engkau gitu. Nanti pas berdoa sama Tuhan. lebih detail ya. Detail. Oh, gue maunya yang Harus gitu ya, waktu dapat Mas Irwan gitu ya? Iya. Jelas, gue bilang orangnya ramah, humble, tidak sombong, jujur. Oh ya? Saking jujurnya sampai kadang-kadang hal yang nggak perlu diceritain, Bu. Kadang-kadang Oh, harus detail gitu ya kalau perlu berdoa ya? diceritain, ha? Tapi secara fisik nggak? Dari 100% yang gue mau, 20% meleset. Tapi 80% sudah sangat bagus buat gue karena karakternya tuh match gitu, seperti yang gue mau. Jadi akhirnya nggak terlalu banyak drama dan nggak pernah ada konflik gitu loh. Oh ya, nanti Karena ya itu ya apa yang gue mau gitu. bener-bener harus detail ya kalau berdoa Harus ya? detail. Oke. Nanti misalnya gini, gue pernah tuh dapat tuh baca, ya Allah aku pengen orang yang soleh gitu. Udah soleh doang nih gue sebutin ya. Datang kucuk, soleh. Tapi yang lainnya nggak? Enggak, soleh tapi syariatnya Nabi Isa. Lah kan repot. Dia Kristen, ya kan? Jadi kurang detail gitu ya? Iya, jadi ini bisa jadi yang gue mungkin papa, tapi kalau yang lain-lain pasti nggak boleh kan loh. Jadi akhirnya wah ini harus aku minta yang soleh tapi yang syariatnya Nabi Muhammad nih gitu. Maksudnya satu cara gitu loh. Oh iya, nanti aku mulai berdoa dengan detail gitu. Kalau nggak detail kayak gue dulu salah, jadi wah, bukan salah. Wah, ini orangnya soleh banget sih. Wah dia tiap minggu ke gereja, dia pelayanan, selama itu baik pokoknya. Soleh ya? Soleh, tapi syariatnya cara berdoanya beda nih ya kan. Wah jadi masalah nih buat keluarga gue gitu kan. Akhirnya Jadi udah. mau berdoa lama banget dong? Ya panjang, akhirnya gue tulis. Oh gue pernah doa ini kurang lengkap salah. Oke ini harus tambahin lagi detailnya. Oh yang ini kurang lengkap lagi tambahin lagi ya kan. Jadi Banyak daftar gue nanti, iya. harus ini. Kalau enggak itu pengalaman gue ya. Itu bener-bener loh. Itu bener-bener begitu lu salah detailnya salah. Itu dijadiin ujian buat lo jadi Allah. Jadi misalnya bener-bener Allah memberikan apa yang lo mau nih. Nih katanya lo mau, misalnya gini. Saya minta orang kaya, ini contoh ya. Contoh. Temen gue kan misalnya nulis, lo bikin doa tuh detail gitu. Terus ditulis, gue pengen orang kaya. Iya tapi istrinya banyak. Ya gak juga gitu juga, ngerti gak sih? Oh harus detail. Jadi harus banget. detail kaya tapi setia. Oke. bukan suami orang gitu ya? Dia bilang kaya setia royal, oke. Tapi dia juga royal sama perempuan lain, gue bilang gitu. Oh gak gitu juga, dia bilang gitu. Panjang artinya itu. Jadi harus sedetil itu kita minta sesuatu buat Tuhan. Makanya alhamdulillah begitu gue udah belajar untuk berdoa detail, alhamdulillah dikasih yang sesuai apa yang gue mau. Walaupun cuma 20%. 20% nggak penting lah. Iya, 20% Contoh, nggak penting lah. Aku minta tinggi orangnya. Ya oke lah, hampir setinggi gue. Oke lah. Mungkin ngerasa gue pikir dia bakal lebih tinggi dari gue. Ternyata ya di bawah 2 cm oke lah. Gue juga bukan orang pendek kan gitu loh. Terus kayak misalnya aku minta putih. Mas Irwan bukan yang hitam tapi dia kulitnya apa ya, sawo Iya, matang bukan ya. hal-hal yang penting lah. Bukan hal-hal yang penting lah, prinsip bukan gitu ya, karakter, bukan karakter. Cuman fisik lah itu gitu loh. Jadi cuma itu doang melesetnya. Udah. Oke, dapat pelajaran dari Mai. Oke. Mulai nanti malam aku berdoa detail, panjang nih kayak detailnya. Kalau misalnya nih, ternyata seorang Wina Natalia itu sebenarnya chapternya masih sama seorang Anji nih. Yang harusnya ujiannya masih terus nih. Maksudnya gimana tuh? Misalnya nih, ternyata seharusnya nih jalan cerita lo tuh sebenarnya harusnya sama Anji sampai 20 tahun misalnya. 12 tahun kan udah nyerah nih. Nah, berarti ada sisa 8 tahun. Yang harusnya ujiannya masih sama aja nih. Lo siap nggak menerima ujian-ujian yang harusnya belum selesai di chapternya nih? Itu jadi maksudnya pengertiannya apa? Rujuk gitu? Bukan. Ini harusnya nih, misalnya gini, seorang Wina Natalia di langit sana tuh harusnya 20 tahun sama Anji. Tapi di tahun 12 udah nyerah. Lo nyerah nih. Berarti kan ada 8 tahun sisanya yang masih harus diuji nih. Dengan kerumitan dan dengan dramanya nih ya. Nah lo walaupun jangan. Jadi nanti malam mulai berdoa lagi deh, jangan. Jangan ada chapter-chapter baru lagi, udah biarkan aku sama Anji pisah damai. Udah seperti ini aja, damai. Tapi kalau Tuhan bilang gini, belum selesai Wina, masih ada. Artinya berdebat ini nanti malam berdoanya. Jangan Tuhan. Jangan, udah cukup. Cukup ya? Cukup udah, damai aja udah, hubungannya kayak gini aja. Udah lebih. Bukan maksudnya ujiannya. Ya jangan, makanya jangan dikasih ujian lagi, udah cukup. Kan gue bilang hidup kadang ngulang chapter yang belum kelar. Jangan, gitu. jangan. Atau
antara lo jalanin terus sampai capek, sampai bener-bener yang udah nggak Jangan, mampu udah, lagi. udah. Jangan, udah cukup. Ini udah. Kayak gini keadaannya udah paling enak. Enak ya, oke. Lo nggak ngerasa kesepian? Enggak ya, selama ada anak-anak ya? Enggak. Tapi kan di kamar tetap sendirian, say. Tetap sendirian. Kadang-kadang malam-malam, gue sendiri juga ya malam-malam kan nggak enak. Kan gue mantan janda, Nek. Oh iya. Karena aku juga dulu pernah janda. Iya. Aku dulu pernah janda. Tapi kan berapa lama lo jadi janda waktu itu? 7 tahun. 7 tahun. Oh lumayan. Dan sekarang kan baru 2 minggu, belum berasa. Iya, Belum Ntar berasa. tahun kelima mulai berasa tuh ya. Ya mungkin. Biasa Lama tahun- banget, Mai. 5 tahun nggak nyampe kali. Gue sih agak berasa lumayan tahun ke 3 sih. 3 ya? 3. Tapi yang benar-benar kesepian banget tuh mulai masuk ke tahun kelima tuh. Baru tuh. Kayak gue sendirian nggak enak amat nih gitu kan. Gitu. Mungkin karena di rumah kan masih ada ya anak yang kecil-kecil kan. Tapi aku sering ngomong sih sama anakku yang gede-gede, kalian tuh ya, kan anakku yang gede tuh suka di rumah bapaknya. Kalau ke rumahku kan jarang. Kamu tuh ya nggak mau nemenin Minda ya. Minda nih kesepian loh gitu. Masih suka kayak gitu. Kan lagi kerja, dia kerja sih. Tapi kan Mindanya ini posesif. Bukan posesif, pengen ditemenin gitu. Iya. Karena emang aku tuh kebiasaan hidupku, ya itu tadi hidupku cuma buat Anji dan anak-anak. Ya udah, aku kalau pergi itu cuma sama anak-anak gitu. Kalau nggak sama Anji. Jadi begitu Anjinya nggak ada kan harapannya tinggal anak-anak doang nih. Ada yang hilang nggak? Dengan Aji dong ada nih. Pasti kan ada formasi yang Ada lah, pasti 12 tahun, Mai. Iya. Pasti ada yang hilang. Dan 12 tahun kan juga bukan yang ribut terus, ada lah masa-masa indahnya kan ada. Jadi ada, masih kadang-kadang masih suka berasa sih. Kehilangannya tuh masih. masih kehilangan. Tampil banget tuh. Ntar orang pikir, masih jatuh cinta nih. Tapi lu sayang nggak sih sama Anji? Walaupun udah putus nih. Udah cerai. Masih sayang nggak? Terus jawab ya? Harus. Oh, harus dijawab. Apa? Kita sayang sebagai keluarga. Oh iya, sebagai orang sayang tua. lah. Dia kan bapaknya anak-anak. Iya. Dan apa ya? Ya dia kan juga masih support aku. Selama masih support aku sayang lah. Itu jawaban yang paling bener. Iya kan? Ember. Tuh ya, kalau kamu nonton ini ya, support lah aku terus. Kasian, kan udah disuruh nggak boleh kerja lu 12 tahun ya Anji gitu. Sayang nanti pasti. Bagus lah, maksudnya ini ada Realistis kan? Iya, maksudnya gini, aku ngelihat kalian tuh ngelihat di media bahwa kalian berpisah dengan cara baik-baik itu kan. Damai. Iya, damai. Kalau baik-baik maksudnya nggak cerai. Iya, cara baik-baik, caranya. Oh iya, caranya baik-baik. baik-baik gitu. Itu kan tidak semua orang, itu Nggak yang bikin bisa. gue terinspirasi bahwa gue pengen ngobrol sama lo gitu. Karena ya gue juga nggak baik-baik pada saat Iya. itu sampai sekarang. Sampai sekarang. di highlight sampai sekarang Oh, iya. gitu. Itu benar-benar kayak ini loh buat kalian-kalian yang mau pisah, ini loh ikutin caranya si Wina sama Anji ini bagus banget karena ini buat kalian bukan ngajarin pengen cerai. Iya, cuman kalau bukan pisah membenarkan nih- perceraian. Iya, bukan. tapi kalau mau pisah secara baik-baik seperti ini. Secara baik-baik. Asik gitu. Iya. Ya baik-baik itu kadang-kadang bisa terjadi karena ada kesepakatan-kesepakatan itu. Karena kan sebenarnya masalahnya standar ya orang cerai kan. Ribut masalah finansial, ribut masalah anak, ribut masalah ini. Nih, ada 4 kategori orang bercerai ya. Biasanya nih yang terjadi. 1, finansial atau masalah ekonomi. Kedua, masalah sakit. Salah satu pasangannya ada yang sakit permanen nih, cacat misalnya gitu kan. Ketiga, karena masalah perselingkuhan. Keempat, masalah apa ya? KDRT. Tidak cocokan karakter. Jangan. Yang mana nih dari 4 ini? Mana ya? Udah lupa bukunya udah ditutup. Lu tinggal jawab keempat. Nggak cocok. Nggak cocok, iya. Udah nggak jodoh. Ini orang buku udah ditutup disuruh buka-buka lagi ya. Itu nggak jodoh. Nggak jodoh. Udah nggak jodoh sih. Udah nggak jodoh Udah ya. nggak jodoh. Udah bener-bener lo yakin udah nggak jodoh ya. Aku yakin udah nggak jodoh. Udah habis. Nggak, ya udah sampai sini aja ya. Emang hubungannya udah bagusnya kayak gini sih, kayak kakak adik lah. Saudara. Karena ada anak-anak kan kita menjadi keluarga ya. Terus. Aku sama Mas Tama kan juga jadi keluarga terus. Iya. Bahkan aku waktu nikah sama Anji, yang jadi saksi nikahnya bapaknya Mas Tama. Wow, hebat ya kalian, akur banget ya. Aku kayaknya yang hebat ya. Aku iri loh. Gak, gue yang hebat. Aku yang iri loh itu. Kok bisa ya akur Bisa ya ya, gitu. bapaknya anak-anak. Jadi kemarin juga waktu... Enggak, mantan lo baik-baik soalnya. Oh, iya. Aku juga baik dong, mereka Oh, iya. nggak terima gitu. Ini pasti ngomong sama gue sendiri. Nanti ada yang ini sensi. Iya lah gitulah. Ya wes, ini sebagai seorang ibu, pesan terakhir untuk keempat jagoan dan harapan kamu ke depan untuk mereka. Kalau seandainya nanti anak-anak udah gede-gede nih ngeliat tayangannya ibunya nih. Di saat 2 minggu baru cerai nih. Ini masih flash ketawa-tawa. forward. 2 minggu masih ketawa-tawa ya.
Enggak sih, tapi aku minta maaf juga sih sama anak-anak sampai terjadinya perceraian ini. Maksudnya aku jadi kayak ngerasa gagal gitu jadi ibu ya. Gagal itu dalam arti kata aku gagal menghadirkan keluarga yang utuh. Ya ini kan walaupun hubungannya baik, tapi kan nggak utuh keluarganya. Iya. Maksudnya ya nggak utuh. Nah itu aku ngerasa gagal banget sih. Nah itu biasanya yang bikin aku down. Itu kalau udah mulai inget itu tuh, wah aku gagal ya menghadirkan keluarga utuh buat anak-anak. Jadi apa ya, aku sih ngerasa bersalah sama anak-anak, minta maaf. Ini nanti Minda nangis lagi, minta maaf sama anak-anak. Yang pasti Minda akan berusaha kita berlima ya, artinya anakku 4 dan aku, kita akan baik-baik aja sih. Minda akan berusaha, kita akan baik-baik saja. Walaupun keluarganya nggak utuh, tapi Minda akan selalu berusaha. Minda sama ayah, Minda sama Manji tetap akan akur dan kita tetap jadi keluarga besar. Jadi nggak akan adalah drama-drama pertengkaran, itu nggak ada. Biar mereka happy. Karena kan komitmen sebagai suami istri, aku udah nggak bisa nih, udah selesai lah komitmen. Satu-satunya komitmen kan tinggal aku sama anak-anak. Aku berkomitmen untuk tetap membuat mereka nggak kehilangan ayahnya masing-masing lah. Itu udah komitmen, udah janjiku sama anak-anak. Mereka tidak akan kehilangan, mereka nggak akan sedih, mereka tetap akan ngerasa kayak keluarga besar aja gitu. Kasih sayangnya akan berkurang, itu sih. Nanti kalau ada bapak baru lagi, wih tambah besar lagi keluarganya. Iya itu nanti, nggak kepikiran. Baru 2 minggu, belum kepikiran. Oke, baiklah. Ya wes kita udah ngobrol-ngobrol ya ini dulu di Wina zaman SMA ya guys, ini cungkring banget. Zaman Dulu gua SMA. Itu berapa puluh tahun yang lalu? Tahun 2000 Kamu kakak kelasku. 1992 kali. Kamu kakak kelasku kan? Iya, Karena kamu dulu sebangku sama ituku. Siapa ya? Oh si A ya? Iya. Oh iya. Mantan pacarnya dia itu adalah teman sebangku. Kita sama-sama A3 lah, gue sama pacarnya dia gitu lah. Mantan? Mantan dia. Jadi curhat-curhatannya tetap kayak kene gitu. Mantan SMA ya? Iya SMA. Lucu sih. Ya wes, thank you ya Wina ya udah sharing-sharing di sini, udah kasih wejangan buat para penonton Maya Alu TV. Bagaimana sih cara berpisah yang baik-baik ya kan, walaupun tidak ada semua orang yang pengen berpisah. Tapi paling tidak ada nih contoh yang bisa menjadikan kita untuk ini loh perpisahan yang ideal tuh seperti ini ya. Nggak ideal juga, perpisahan masa ideal? Ya dibanding kayak gue berantem gitu loh. Oh jadi ada yang ideal dan ada yang damai dan ada yang tidak damai. Ini nggak perlu dicontoh, yang ini kan nggak damai ya kan. Tapi kalau bisa ya jangan cerai kalau masih bisa dipertahankan. Ngomong sama diri sendiri gitu. Oh iya? Ya wes guys, thank you so much, bye.